Mari kita simak ya sahabat sekalian, ini momen paling lucu dan paling gokil. Memang Roy Suryo memang gacor ya. Kembali Rasman dipermalukan. Kita simak sahabat sekalian. Selama ini saya hanya mau katakan begini ya. Jangan sebentar soalnya di TPU ini akhirnya. Nanti saya dekat, Pak. Dengarin dulu saya ngomong. Ya, biar saya urai satu-satu. Saya sudah punya data lengkap ini. Saya punya data. Gitu loh. Saya bersuara ini, bercerita ini berdasarkan data, tapi saya tidak menuduh. Bongkar. Oke ya? Bongkar. Ya. Setuju kita bongkar. Jadi, ya, kita butuh itu. Saya hanya mau katakan begini. Dari kepentingan ini, apa sih sebenarnya yang kita cari? Kalau kepentingan ijazah Pak Jokowi, masa iya seperti ini proses perjalanannya? Ini kan sangat tidak logik. Ini data Gokil memang. pribadi saya. Ada diam-diam nyelinap. Data, tunjukkan datanya kalau itu data. Anda tidak berada pada Tunjukkan loh katanya aku di data. Saya kira ini seorang Roy sudah offside ya. Enggak offside. Sudah Kamu offside. bilang kamu punya data, itu data apa? Itu surat bukan data. Tadi saya Itu data apa? Ya makanya tunjukkan. Saya bilang ini orang conclusion. kalau sudah panik, Saya akan pandu nanti. kalau orang sudah panik jadi begini. Enggak panik karena orang Anda ini datang ke saya. Bohongnya Saya keterlaluan. ada di sini, data ada di otak saya. Tadi dia bilang begini. Ini orang. Stop nih konyol ini udah. Karena dia malu sekarang. Data di otak dibilang memang punya otak. Bilang memang punya otak. Punya otak. Betul sekali, Mas Roy Suryo. Memangnya Rasman punya otak? Ngomongnya data di otak. Kacau. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Sahabat eksternal dimanapun berada, semoga kabarnya baik ya, dan semoga selalu sehat lahir dan batin, dan semoga selalu mudah ya dalam mencari nafkah dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Untuk sahabat eksternal dimanapun berada, siapapun dia ya, pokoknya sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air ya. Sahabat eksternal, memang ini kocak sekali ya. Kalau kita tadi perhatikan video yang saya ambil dari cuplikannya, saya ambil dari X ya, itu Bang Vino ya, dari akunnya Bang Vino di X ya. Sebenarnya begini ya, saya udah lama ya tidak mencolek-colek urusan ijazah ini ya. Cuman pas ada yang kocak ini saya ingin tampilkan ke sahabat ya, sebagai hiburan saja. Dan memang lucu sekali Mas Roy Suryo ini nyelinap diam-diam pada saat Rasman ini sedang sibuk berbicara. Tiba-tiba Roy Suryo nyelinap melihat Rasman kan ini data-data bawa kertas gitu ya. Ya memang data mungkin dikiranya tidak akan ada yang lihat ya. Ternyata Roy Suryo ini nakal sekali ya. Dia nyelinap melihat dan itu bukan data. Akhirnya ya begitulah Rasman dipermalukan ya. Dan ya beberapa netizen mengatakan ini ketahuan mau nipu katanya ya. Luar biasa memang sahabat ya. Tapi memang kalau bicara ijazah, kasus ijazah palsu ini ya, kasus ijazah Pak Jokowi ya, dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini memang kalau bagi saya ini seolah-olah bangsa ini sudah digiring ke arah bangsa yang kembali ke zaman jahiliyah gitu ya. Bagaimana sebuah kasus yang sangat sederhana ya, ternyata sudah berapa tahun ini tidak selesai-selesai. Dan saya juga udah agak bosan gitu ya membahasnya gitu ya. Apalagi kalau dari sisi UGM ya, karena kebetulan kan saya juga akademisi dan memang pernah menjadi kepala program studi ya. Ya memang kasus dugaan ijazah palsu ini sudah mulai menjemukan ya, karena memang kita sudah berapa tahun ini ya, sejak tahun 2002 sebetulnya ya, ini nggak selesai-selesai, padahal ya
Pak Yusuf Kalla sendiri kan sudah memberikan sebuah anjuran solusi ya bagi Pak Jokowi yang dipandang ini seolah-olah menuduh, padahal Pak JK kan sebenarnya memberikan masukan ya kalau memang ini ya ditunjukkan biar cepat selesai ya sebagai seorang negarawan tentu saja Pak Jokowi, jika beliau ini seorang negarawan ya kan. Tinggal tunjukkan saja semua kasus selesai. Namun dari sisi UGM saya ingin sedikit ini karena kan di kabar atau berita terakhir itu kurang lebih ya UGM itu diwajibkan menunjukkan 20 dokumen ya akademik Pak Jokowi, hasil dari sidang KIP, CLS dan sebagainya ya. KIP kalau tidak salah itu UGM harus menunjukkan atau memberikan 20 dokumen. Kurang lebih seperti itu ya kalau tidak salah. Artinya karena saya paham ya administrasi sebuah perguruan tinggi, salah satunya sedikit banyak saya paham. Saya sudah 2 periode jadi pimpinan gitu ya. Itu memang tidak mudah, tapi saya kira ketika UGM ingin menunjukkan sebuah kebenaran ya tunjukkan apa adanya ya. Program studi saya itu berdiri tahun 82 dan hingga kini alumni 82 ini datanya lengkap ya. Setidaknya beberapa data yang memang awalnya manual itu sudah dikonversi juga ya dengan sistem administrasi akademik yang baru. Artinya pengarsipan itu sekarang memang sudah digitalisasi ya. Tapi simpel saja, tunjukkan saja apa adanya ya. Banyak sebetulnya ya, mulai dari sebut saja rekam jejak perkuliahan ya, ada transkrip ya, bahkan sampai lulus barangkali ya, itu ada menjelang sidang itu ada apa KKN dan lain sebagainya, lalu kemudian bukti sidang, berita acara sidang. Pokoknya apa yang dimiliki UGM itu ya ditunjukkan saja, tidak perlu repot-repot ya. Data yang ada ditunjukkan, walaupun memang alasannya sudah disita ya oleh kepolisian. Bisa kira kalau memang mau selesai tidak terlalu sulit ya sebenarnya bagi UGM, terbuka saja, tidak perlu dibuat susah begitu ya. Ya seperti yang saran yang pernah disampaikan Prof. Mahfud MD ya ke UGM, cukup mengakui saja misalnya memang mengeluarkan ijazah atas nama Jokowi dan penggunaan ijazah itu UGM tidak tahu dan tidak bertanggung jawab, barangkali juga bisa ya seperti itu. Artinya kalaupun ada yang memasukkan ataupun bagaimana, ya itu bukan urusan UGM sebetulnya, karena memang kewajiban UGM selaku perguruan tinggi adalah mengeluarkan ijazah secara resmi. Namun tentu UGM punya pertimbangan yang lain, tapi kita ya tunggu saja lah ya. Karena kalau bagi saya sendiri ya sudah jemu dan saya berpikir bahwa Jokowi tidak akan pernah mau ke persidangan, walaupun ya berulang-ulang dia mengatakan bahwa nanti akan ditunjukkan di persidangan. Dan kemudian merespon Pak JK dengan ungkapan seolah-olah kembali seperti yang sering kita dengar ya, bahwa yang menuduh itu harus membuktikan. Pak JK tidak menuduh ya, Pak JK itu memberikan atau menganjurkan sebuah solusi sebenarnya, bukan menuduh ya. Bahkan Pak JK sendiri mengakui bahwa keyakinannya ya, menurut keyakinan Pak JK bahwa ijazah Jokowi ini asli ya, tinggal ditunjukkan saja. Jadi nggak ada menuduh ya Pak JK itu. Tapi kan dijawab Pak Jokowi itu ya nggak nyambung. Jadi dia menjawab, merespon ya apa yang disampaikan Pak JK itu dengan seperti itu. Yang menuduh adalah yang membuktikan. Dan kalau bicara membuktikan juga kan sudah dibuktikan ya kan. Kenapa sudah dibuktikan? Ya udah ada hasilnya ya, berupa buku bahkan ya, Jokowi's White Paper itu. Lalu kemudian juga memang secara penelitian kan objek penelitiannya boleh dikatakan sudah sama ya, baik dari yang dikeluarkan Dian Sandi yang sudah dikonfirmasi kepada Pak Jokowi bahwa itu memang iya itu ijazahnya, dan yang ditunjukkan di gelar perkara juga sama itu saja ya. Artinya ya sudah terbukti penelitiannya menggunakan objek yang sama. Jadi kalau kemudian dianggap menuduh itu palsu dan harus membuktikan, ya sudah dibuktikan. Tinggal sekarang bagaimana Pak Jokowi mau menunjukkan dan membuktikan bahwa memang ijazahnya asli. Oke, demikian sahabat, itu hal yang lucu yang
tadi di video, dan kita coba lihat ya, ada komentar di netizen di X ya, di akunnya Bang Pino tadi ya. Kita coba komentarnya ya, seperti apa ya sekarang ini perkembangannya para netizen memandang masalah ini dan keberpihakan netizen ini. Oke, saya baca ini dari video tadi, itu dikomentari di akunnya Bang Pino ya. Oke, dari Sarip Hidayat, Jin Tomang menggoda iman. Ini ya komentar pertamanya sudah seperti itu ya. Lalu kemudian dari Syahid, data di otak, emang punya otak. Keren Pak Roy Suryo katanya. Ya tadi ya mengatakan bahwa Rasman ini mengatakan bahwa datanya ya di otak gitu. Kalau data itu eksplisit ya, dan otak itu berfungsi untuk mengolah data. Datanya ya harus eksplisit ya, harus ada datanya. Lalu kemudian nanti diolah di otak. Ini cara berpikir Rasman ini juga keliru menurut saya ya. Menurut saya kalau data itu harus eksplisit ada, dan otaklah yang nanti akan mengolah data tersebut dengan tentu dengan ilmu-ilmu yang mendukungnya ya untuk mengolah data tersebut. Nih Rasman memang agak ini. Termul ngamuk jika ditanya ijazah. Emang data punya otak? Emos ketawa. Termul juga gak ada otaknya. Aduh ya Allah. Rasman memang bacotnya aja yang gede, otaknya nol, muka bla 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 lah. Saya ini terlalu personal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Roy Suryo dan teman seperjuangannya. Amin ya. Oke, wah kalau dibaca ya, ini komentarnya ya negatif semua ya ke Rasman ya. Geng ijazah palsu nggak bikin tenang, beda sama Roy Suryo yang terlihat santai tanpa beban. Namanya termol, cuma punya dua pilihan, kalau nggak bego ya biadab. Masya Allah. Walah Man Rasman, nipu aja cakapmu. Baru kali ini puas banget lihat termo-termo Dajjal dimalu-maluin. Walaupun mereka emang nggak punya malu, segala bilang offset. Emang lu pikir yang lagi main bolawan? Waduh, mau taruhan apapun yang namanya termo, ada yang nggak ada yang baik. Kalau nggak culas miskin berkasus. Waduh, ini jadinya bila terpidana dia jadi narsum. Roy Suryo ini lucu nih, ada komentar ya. Roy Suryo ini dengan kecakapannya seperti itu bisa saja dia beralih profesi jadi pengacara ya. Dia pandai sekali untuk membuat lawan tak berkutik ya, seperti yang tadi kita perhatikan ya Rasman. Aduh, kasihan salah tingkah ya. Seandainya Roy Suryo pengacara, bisa pindah semua klien. Oh ini ada ya, ada komentar seperti itu. Ya Allah, ya itulah sahabat, memang komentarnya saya belum membaca ada komentar yang positif kepada Rasman ya. Dan semua komentar sepertinya mendukung Roy Suryo CS ini ya, non respon tentu saja. Baik sahabat, semoga ini bermanfaat ya, walaupun memang colekannya ini colekan kocak saja. Terakhir ya, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita diberi kekuatan untuk menjaga akal waras kita, akal sehat kita ya. Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.